Baik, ini tampilan untuk di central monitor ya. Yang sebelah warna hitam ini merupakan CPU nanti untuk menyalakan unit. Kemudian ini tampilan LCD-nya, ada dua tampilan atau ada dua LCD monitor di central monitor ini. Apa saja fungsi dari dua LCD monitor ini? Jadi tampilan yang di sebelah kiri ini merupakan tampilan multi viewer atau tampilan dia menampilkan berapa banyak pasien monitor yang tersambung ke central monitor ini. Jadi masing-masing ini sudah ada ID dari pasien monitor yang berurutan. Kemudian tampilan di sebelah kanan ini saat kita tekan di satu kotak di sebelah kiri, maka akan tertampil tampilan untuk satu pasien monitor. Jadi yang tampilan sebelah kiri tadi merupakan tampilan untuk banyak pasien monitor yang tertampil di sentral. Kemudian saat kita tekan di masing-masing kotak ini akan nanti tertampil di monitor sebelah kanan ini merupakan tampilan di satu pasien yang kita tekan ya. Seperti ini tadi gambaran, ini merupakan gambaran pasien yang paling atas yang akan tertampil di layar sebelah kanan. Demikian juga kalau kita tampilkan di sebelah tampilan di bawahnya. Untuk mematikan sama seperti laptop biasa atau komputer ya, masuk ke tampilan Windows itu, kemudian kita cari tekan tombol shutdown, maka otomatis nanti sentral ini akan mati. Jadi ini tampilan umum ya. Untuk pengaturan sendiri di central monitornya kita bisa setting termasuk volume alarm ya, volume alarm dan kemudian tampilan berapa jumlah pasien monitor yang kita akan tampilkan. Jadi untuk maksimal di satu layar ini kita menampilkan 16 pasien. Jadi ini contoh pengaturannya. Untuk kolomnya kita bisa buat sampai dengan 4 kolom ya, masing-masing maksimal 8. Untuk ke bawahnya 8, kemudian untuk ke kanannya bisa sampai dengan 4 tampilan. Seperti ini contoh untuk yang di sebelah kiri tadi ya, tampilan untuk satu kolom. Kemudian untuk pengaturan alarm setting nanti masuk ke setup, kemudian alarm setting kita bisa setting mulai dari 5% sampai dengan 100%. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian warna-warna nanti tampilan gelombang yang ada di sebelah kiri ini, masing-masing pasien ini kita bisa setting juga. Ya, ini tampilan keseluruhan contoh tampilan untuk 6 pasien yang kita tampilkan di layar sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini tampilan untuk satu pasien sesuai dengan area yang kita tekan di sebelah kiri. Untuk memasukkan data kita tekan admit ya, kemudian kita masukkan data dari sini. Ya, setelah kita masukkan data kita save. Kemudian secara otomatis nama pasien akan tertampil di masing-masing kotak ya. Untuk ini contoh untuk pengaturan atau setting gelombang di masing-masing kotak ini, di masing-masing pasien monitor atau di masing-masing area pasien ini. Kita bisa menampilkan sampai dengan 4 gelombang ya. Ini contoh, tekan sebelah kanan kemudian kita mau tampilkan EKG saja atau gelombang termasuk saturasi oksigen kita bisa tampilkan. Ya, ini contoh yang ditampilkan yang ini di pasien monitor ya, heart rate-nya, kemudian ada saturasi oksigennya. Ya, kemudian di sebelah kanan ini merupakan tampilan untuk masing-masing pasien atau per kotak itu yang kita tekan. Ini contoh live ya, seperti gambaran di real, seperti gambaran di pasien monitor yang ada di dekat pasien atau di bedside pasien. Ya, tertampil di sini ya, mulai heart rate-nya, kemudian saturasi oksigennya. Ini EKG-nya tidak dipasang di contoh di layar ini. Kalau EKG-nya terpasang, maka nanti akan tertampil juga gambaran EKG dari pasien.
Jadi contoh hanya saturasi oksigen aja yang dipasang. Berikut dengan di sana akan muncul nilai pulse rate dari pasien. Ya, kemudian di kanan atas tadi saat kita tekan dia akan menampilkan. Ini kita bisa pilih tampilan full screen. Kalau kita tekan di sebelah kanan, ya itu tampilan ada dua kotak. Kalau tampilan kita dua tampilan, maka yang atas ini merupakan gambaran dari monitor, yang sebelah bawah ini merupakan termasuk juga tren yang kita bisa lihat atau alarm apa saja yang terjadi. Ini contoh tampilannya, ya. Mulai event ini apa saja yang terjadi selama kita lakukan monitoring. Kemudian numeric trend ini kita bisa lihat, ya, rekod pasien mulai tekanan darah, kemudian saturasi, respirasi kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa scroll untuk melihat di jam-jam sebelumnya. Kita bisa scroll ke kanan atau ke kiri tergantung data mana yang kita perlukan. Kemudian event ini merupakan alarm apa saja yang terjadi selama kita lakukan monitoring. Jangan lupa untuk selalu melakukan discharge setelah selesai pada satu pasien. Jadi masuk ke admit, kemudian tekan discharge. Secara otomatis data nanti akan terhapus. Untuk setup berikutnya yaitu mulai dari EKG, kemudian SpO2. EKG ini termasuk lead mana yang kita mau tampilkan, kemudian size-nya, bila mana kita mau evaluasi ini suatu kondisi AF atau bukan. Kemudian saturasi oksigennya kita bisa setting, termasuk pressure, ya, NIBP. Kemudian alarm cepatnya kita juga bisa setting. Ini contoh setting defaultnya, ya, kita bisa rubah kalau tergantung dengan kebutuhan kita. Demikian untuk training hari ini. Terima kasih.